Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali kita berjumpa untuk belajar mata pelajaran sejarah ya pada hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja sehingga kita tetap bisa bertatap muka untuk belajar seperti biasa. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita ya mengenai zaman praaksara. Di mana kali ini zaman praaksara kita akan melihatnya berdasarkan teori geologi. Pertama, ya, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu anak-anak bisa menganalisis kehidupan manusia beserta hasil-hasil budaya masyarakat praaksara Indonesia. Ya, di mana tujuan pembelajaran kita untuk menelaah dan menganalisis corak kehidupan beserta hasil-hasil budaya masyarakat praaksara berdasarkan tipologi. Ya. Yang pertama, apa itu zaman praaksara? Zaman praaksara atau nirleka ya. Nir itu artinya tidak ada, sedangkan leka adalah tulisan. Berarti zaman praaksara itu adalah zaman atau suatu masa ketika manusia belum mengenal tulisan atau aksara. Masa ini juga disebut dengan masa prasejarah. Jadi masa pertama kali di mana terbentuknya bumi dan adanya manusia. Berdasarkan geologi, ya, perkembangan kehidupan di bumi ini dibagi dalam 4 zaman. Nah, kita perlu tahu dulu apa itu geologi. Geologi adalah ilmu yang mempelajari atau ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai bumi atau alam secara keseluruhan. Jadi dalam pelajaran sejarah ini, ya, sejarah itu dibahas dalam 2 teori, ada teori geologi dan ada teori arkeologi. Untuk hari ini kita melihat zaman praaksara berdasarkan ilmu geologi. Ya, jadi kembali lagi kita ingatkan berdasarkan geologi ya bahwa kehidupan di muka bumi ini dibagi dalam 4 zaman. Yang pertama adalah masa Arkeokum. Masa Arkeokum ini adalah masa yang tertua. Ya, masa yang tertua di mana di sini belum ada tanda-tanda kehidupan karena bumi masih berupa bola gas yang panas yang terus berputar seperti bola api. Ya, di sini dikatakan bumi masa yang paling tua. Yang kedua adalah masa Paleozoikum atau disebut dengan zaman primer. Zaman primer ya ini adalah zaman di mana mulai muncul kehidupan karena bumi sudah mulai stabil, permukaan bumi sudah mulai membentuk ya sehingga mulai ada tanda kehidupan seperti munculnya hewan-hewan mikroorganisme seperti adanya reptil ya, kemudian adanya ikan yang tidak berahang serta jenis hewan amfibi. Yang ketiga adalah masa Mesozoikum. Masa Mesozoikum ini disebut juga dengan zaman sekunder. Masa ini berlangsung sekitar 140 juta tahun yang lalu. Pada masa Mesozoikum muncul binatang besar seperti dinosaurus, burung besar, dan jenis reptil yang disebut juga dengan zaman reptil. Nah, tapi kalian pasti bertanya kenapa hewan-hewan besar ini tidak muncul setelah masa Mesozoikum, karena pada akhir masa Mesozoikum sekitar 60 juta tahun yang lalu terjadi yang namanya hujan meteor karena ada tumbukan dari meteor yang menyebabkan meteor jatuh ke bumi ya, seluruh bumi dipenuhi oleh debu menyebabkan binatang-binatang besar ya jenis-jenis reptil besar ini mengalami kematian. Maka habislah masa kekuasaan Mesozoikum atau masa kekuasaan hewan-hewan bertubuh besar atau yang lebih kita banyak kenal dengan zaman dinosaurus ya. Yang keempat itu adalah masa Neozoikum. Masa Neozoikum ya, ini masa ukuran hewan-hewan yang bertubuh besar mulai jauh berkurang karena terjadinya hujan meteor. Nah, pada masa Neozoikum ini masa bumi di mana dikatakan bumi sudah sangat stabil ya. Zaman Neozoikum itu dibagi 2, zaman tersier dan zaman sekunder ya. Zaman tersier yang pertama adalah zaman
Ini berlangsung sekitar 60 juta tahun yang lalu. Pada zaman tersier ini, pada masa Neozoikum, itu telah berkembang jenis binatang menyusui seperti kera, kuda, sapi, ya. Jadi keadaan bumi memang sudah sangat stabil. Yang kedua disebut dengan zaman kuarter atau zaman keempat. Nah, zaman ini ditandai dengan adanya kehidupan manusia, ya. Ini adalah zaman terpenting. Ini awal adanya manusia yang mulai hidup, yang kita kenal dengan manusia purba, di mana awal kehidupan mereka adalah nomaden, berpindah-pindah. Nah, zaman kuarter atau zaman keempat ini terbagi lagi, ya, dibagi dua. Ada yang namanya masa Pleistosen atau Diluvium, ada masa Holosen atau Aluvium. Masa Pleistosen yang pertama adalah masa Pleistosen atau Diluvium. Masa Pleistosen ini terbagi lagi. Ada Pleistosen atas. Pleistosen atas ini mulai muncul atau sudah adanya manusia yang berjalan tegak. Ada yang namanya, kalau kita di Indonesia ada namanya manusia Homo wajakensis yang fosilnya ditemukan di kota Wajak. Kemudian ada Homo solensis yang ditemukan di kota Solo, ya, fosilnya. Yang kedua ada Pleistosen tengah. Pleistosen tengah ini manusianya disebut dengan Pithecanthropus erectus, ya. Ini bentuk tubuh mereka sudah hampir sempurna. Pithe itu artinya manusia, ya. Pithe itu artinya kera. Anthropus itu adalah manusia dan erectus itu adalah tegak. Jadi Pithecanthropus erectus itu adalah manusia yang berjalan tegak. Jadi pada Pleistosen tengah itu bentuk manusia purba sudah mulai sempurna, ya. Fosil Pithecanthropus erectus ini ditemukan oleh Edebois. Ketika Edebois menemukan fosil Pithecanthropus erectus, namanya menjadi sangat terkenal. Nah, Pleistosen bawah atau yang paling tua, manusia purba yang paling tua, itu ada yang namanya Meganthropus paleojapanicus, ya. Ada kedua Pithecanthropus mojokertensis dan Pithecanthropus robustus, ya. Nah, dari bentuk muka berserta ciri-cirinya, anak-anak bisa lihat dari gambar di samping, ya. Kira-kira seperti inilah yang namanya Pithecanthropus erectus, ya. Kalau Meganthropus paleojapanicus itu masih sangat mirip seperti manusia kera. Yang terakhir adalah masa Holosen atau Aluvium. Nah, masa Holosen ini adalah masa di mana pembentukan bumi sudah sangat sempurna, ya. Disinilah awal mula hidup manusia yang kita kenal dengan Homo sapiens. Homo sapiens itu artinya adalah manusia yang berotak cerdas. Kita manusia, kita sekarang ini yang hidup sekarang ini adalah termasuk ke dalam golongan Homo sapiens, ya, manusia yang berotak cerdas. Jadi awal mula kita manusia yang sempurna itu hidup di masa Holosen atau Aluvium. Nah, sekian materi kita hari ini, Ibu harap sudah mengerti, ya. Untuk lebih memahami maka anak-anak bisa mengerjakan tugas, ya. Ada tugas yang Ibu berikan. Yang pertama tugasnya adalah membuat analisa, ya. Anda tulis di buku tulis dalam bentuk tabel, ya, analisa masa perkembangan bumi berdasarkan pembagian masa dari teori geologi tadi. Ada masa Arkeokum, masa Paleozoikum, masa Mesozoikum dan masa Neozoikum. Ya, semoga materi ini bermanfaat, ya. Anak-anak semua dalam keadaan sehat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kita di pertemuan berikutnya.